Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Pada kegiatan perkuliahan siang kali ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan ArcMap untuk membuat daerah aliran sungai atau catchment area. Nah, di daerah aliran sungai yang kita perlukan data yang utama adalah data DEM atau data Digital Elevation Model. Nah, di sini studi kasus kita akan kita kerjakan di kawasan Bengkayang pada Kecamatan Ledu. Nah, kita juga memerlukan data administrasi. Jadi yang kita perlukan adalah data administrasi ya, kita menggunakan administrasi kecamatan. Nah, jadi yang akan kita gunakan, kita open atribut. Nah, Kecamatan Ledu. Nah, ini yang nanti akan menjadi studi kasus kita. Nah, kita ekspor terlebih dahulu Kecamatan Ledu supaya kecamatan-kecamatan yang lain bisa ditinggalkan. Caranya kita tadi sudah men-select, jadi di open atribut kita sudah klik untuk menseleksi. Kemudian kita bisa klik kanan data, kemudian ekspor data. Nah, di sini kita simpan di pekerjaan kita folder connection. Ini sesuai dengan mahasiswa masing-masing ya. Sesi 8 daerah aliran sungai Kecamatan Ledu. Oke. Yes. Nah, sehingga kita bisa menghilangkan data administrasi yang lain supaya tidak mengganggu pekerjaan kita. Oke, sudah. Ini dua data yang sudah kita miliki. Ini data utama ya. Selanjutnya kita mengolah data DEM ini untuk kita jadikan kawasan aliran sungai. Nah, cara atau langkah yang pertama adalah kita menggunakan ArcToolbox, kemudian kita Spatial Analysis Tools, kemudian tab hidrologi. Nah, kita buat terlebih dahulu fill-nya. Nah, fill ini untuk mengisi barangkali ada ruang-ruang kosong ya di citra ini yang barangkali tidak tercover ya. Jadi kalau di sini mengisi kawasan yang tidak tercover atau sink atau yang tenggelam di permukaan raster, sehingga kita bisa menghilangkan ketidaksesuaian, ketidaksempurnaan dalam data. Nah, ini diperlukan agar data kita sesuai, data kita terisi keseluruhan, sehingga tidak ada ruang-ruang kosong yang tidak fungsional atau tidak memiliki entity. Nah, kemudian kita input surface rasternya DEM Bengkayang. Outputnya ini kalau mau diubah silakan, kalau tidak kita pakai default saja ya. Nanti hasil akhirnya baru kita letakkan di drive yang diperlukan. Oke, kita kemudian klik OK. Nah, kita tunggu beberapa saat, nanti file ini akan tereksekusi. Oke, ini adalah file TIFF file yang sudah kita buat. Sebenarnya ini tidak terlalu beda jauh ya dengan DEM. Jadi kalau kita checklist, kita hilangkan checklistnya, filenya, ini enggak terlalu beda jauh dengan DEM-nya. Ini filenya, jadi ada sedikit sekali perbedaan, tapi secara fungsional tadi kita menghilangkan ruang-ruang yang berpotensi untuk data itu tidak kosong gitu. Nah, ini fungsi fill tadi. Nah, jadi untuk DEM nanti bisa kita abaikan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya setelah kita mengisi fill-nya, maka kita membuat arah aliran ya. Jadi dari arah aliran itu kita bisa analogikan bahwa kawasan, misalkan kawasan yang nanti terjadi hujan misalkan, nah itu bisa kita ketahui kemana aliran air itu akan mengalir. Nah, aliran itu akan bisa kita nanti gunakan untuk membuat daerah aliran sungainya itu sendiri.
Nah, jadi di sini kita membuat raster, data raster flow direction atau arah aliran itu dari setiap sel, dari setiap kawasan, setiap lokasi yang ada di sini. Jadi misalkan seperti ini. Nah, jadi yang berwarna terang dia akan mengarah ke daerah yang lebih gelap. Nah, secara konseptual nanti kita bisa mengetahui arah kemana saja kawasan yang ada di sini mengalir airnya. Gitu. Nah, jadi dari setiap sel sehingga mengarah ke steepest downslope. Jadi mengarah ke bawah mengikuti slope atau arah kemiringan lerengnya gitu. Jadi mengikuti arah kemiringan lereng yang paling dekat. Nah, jadi nanti kita akan buat flow direction-nya, kita pakai fill diff-nya ini tadi. Nah, kemudian ini opsional, tidak masalah, tidak perlu. Kita buat flow direction-nya tinggal dengan hanya memasukkan input surface rasternya. Kemudian kita klik OK. Nanti kita juga tunggu proses flow direction ini dibuat. Nah, setelah kita memperoleh arah dari aliran, nah kita bisa melihat, ya, jadi menginterpretasikan. Nah, jadi ini adalah puncak dari alirannya, itu sehingga pada aliran yang mengarah ke sini, dia akan aliran air atau aliran hujan, ya, aliran yang mengalir di permukaan itu akan menuju ke arah sini. Sementara di bagian sini dia akan menuju ke arah sebelah sini. Gitu. Nah, ini adalah arah dari aliran. Gitu. Nah, jadi dengan model seperti ini kita bisa mengetahui secara sederhana dulu ya bahwa kawasan-kawasan dia akan mengikuti pola-pola aliran. Nah, jadi nanti akan terlihat bagaimana kawasan-kawasan yang akan mengalir ya seperti membentuk pola-pola seperti ini. Nah, ini adalah arah dari alirannya. Nah, setelah ini kita juga membuat bagaimana aliran itu akan terkumpul atau pada tempat mana aliran itu akan berkumpul. Nah, nanti kita akan membuat flow akumulasinya. Jadi setelah tadi membuat arah alirannya, ya, mengikuti dip-nya. Nah, jadi kita akan membuat arah dari aliran tadi kemana akan berkumpul. Nah, untuk membuat itu kita menggunakan flow accumulation. Jadi aliran kemana aliran air permukaan air hujan yang di permukaan tanah itu akan mengalir. Nah, kita menggunakan flow accumulation, kita masukkan arah direction-nya. Ini kemudian kita klik OK. Nah, ini juga akan nanti kita perlu sedikit menunggu. Nah, ini adalah akumulasi dari aliran. Nah, kelihatan ada sedikit titik-titik ini ya yang nampak ya, garis ini adalah arah aliran. Ini enggak seluruhnya nampak. Nah, maka nanti kita coba menggunakan sedikit formulasi untuk membuat bagaimana arah aliran nanti bisa terlihat dengan jelas. Nah, kita memerlukan ini ini raster kalkulator. Jadi di map algebra ini di spatial analysis tool juga itu kita membuat perhitungan rasternya. Nah, yang kita akan olah adalah flow accumulation-nya ini. Nah, kita akan coba menghitung akumulasi dari aliran ini pada jarak, misalkan kita buat lebih dari sama dengan, sebagai misal saya buat di sini lebih dari 300 meter itu dia akan digambarkan gitu. Jadi kalau kita buat di sini nih saat saya membuat flow akumulasi lebih dari 300, maka jarak alirannya
ya jarak panjang alirannya atau jarak panjang sungainya barangkali kita katakan seperti itu paling tidak 300 meter. Nah, jadi kalau kurang dari 300 meter ya, maka kurang dari 300 meter misalkan 250 dia tidak akan digambar, tidak akan dibuat di mapnya, hasil akhirnya nanti tidak akan terlihat. Nah, kita coba lihat dari flow akumulasi lebih dari 300 meter. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai proses raster kalkulator ini selesai. Nah, ini adalah hasil perhitungan raster calculation kalkulator ya, raster kalkulator. Nah, jadi ini yang lain saya biarkan dulu. Nah, kita lihat di sini ya, perhitungan arah dan lain sebagainya itu sudah nampak di sini. Jadi bagaimana arah-arah aliran itu nanti bisa saling sambung menyambung ya, sehingga nanti menjadi semacam arah aliran sungai ya. Tapi ini masih belum selesai. Kita ada perhitungan-perhitungan yang lain yang nanti akan kita jelaskan. Nah, kita menggunakan Art Toolbox, kemudian kita pakai Streamlink. Jadi nanti kita menghubungkan antara satu aliran dengan aliran yang lain, nah, sehingga nanti bisa kita tahu kemana aliran-aliran ini akan terakumulasi, ya, sehingga nanti kita bisa membuat aliran daerah alirannya. Nah, jadi di sini kita akan dibuat secara terprogram. Nah, jadi nilai-nilai yang unik atau nilai-nilai yang spesifik dia akan dimasukkan ke dalam section atau sesi-sesi atau kawasan-kawasan tertentu dari jejaring lurus jaringan linear, jaringan yang membentuk pola-pola yang lurus atau sambung nyambung ya di antara satu sama lain intersection. Nah, kita input stream rasternya, kita memasukkan input stream rasternya adalah raster kalkulator, kemudian input flow direction raster kita masukkan flow direction. Nah, ini kemudian kita lanjutkan dengan mengklik OK. Nah, ini juga nanti kita memerlukan sedikit waktu untuk melanjutkan proses untuk menyelesaikan proses ini. Oke, ini adalah hasilnya. Kita sudah membuat jejaring aliran ya. Nah, kemudian kita membuat order atau urutan. Jadi kalau di sungai itu ada orde sungai, itu jadi orde 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita membuat orde atau semacam dari mulai batang, cabang, ranting sampai ke daunnya kalau analogi sebuah pohon ya. Nah, jadi input stream rasternya ini, kemudian input flow direction-nya ini flow direction-nya. Nah, kemudian kita tinggal ini metode kalau misalkan kita mau pakai metode yang lain ya, ini default-nya adalah Strahler. Nah, kita pakai strip boleh, tapi kita yang paling sering, paling umum, paling lazim ya yang digunakan itu adalah metode dari Strahler. Nah, ini kemudian kita lanjutkan dengan klik OK. Nah, ini adalah hasil dari ordo sungai ya. Jadi dari mulai ordo 1, ordo 2, ordo 3. Nah, ini kita ditampilkan ada 7 ordo dari sungai. Nah, jadi ini adalah ordo sungai, ordo atau order atau urutan dari sungai. Nah, kemudian kita mulai mengubah ini menjadi aliran ini menjadi sebuah feature atau sebuah wujud yang nanti akan kita ubah menjadi format vektor gitu ya. Nah, jadi stream order, kemudian flow direction-nya kita masukkan. Nah, kemudian setelah ini kita klik OK untuk membuat stream to feature-nya. Jadi kita mengubah sebenarnya di sini mengubah raster ya, fungsi-fungsi raster menjadi sebuah jalur yang linear atau jalur lurus
Nah, sehingga nanti bisa menjadi feature. Nah, dan itu bisa nanti kita olah lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga nanti akan menunggu beberapa saat. Oke, ini adalah hasil ya, setelah kita buat dalam bentuk feature tadi, ya kita membuat stream alirannya itu menjadi feature. Nah, kita sudah dalam bentuk save file ya di sini. Nah, jadi kita lihat, kita coba ubah ya propertiesnya. Kita klik double di streamnya, alirannya. Nah, kita pakai simbologi, kita pakai kategoris yang unique value. Nah, di sini kita masukkan grid code-nya, kode grid-nya. Kode grid itu di open attribute ini adalah ini. Jadi kita bisa mengetahui dia termasuk ordo berapa, ordo 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 dan seterusnya. Nah, ini adalah ordo dari sungainya. Nah, jadi urutan atau order dari sungai. Nah, ini termasuk sungai kategori pertama. Kalau kategori pertama berarti aliran yang pertama kali turun hujan menuju ke satu aliran, menuju ke satu watershed itu adalah satu ordo itu. Dan kalau dia nanti bertemu dengan aliran yang lain, nah itu akan jadi ordo yang kedua dan seterusnya. Nah, di sini ada 7 ordo, artinya di sini ada 7 aliran yang terakumulasi menjadi satu. Nah, kita balik ke table of content, klik double, simbologi, kategoris, klik unique value. Yang kita gunakan adalah grid code, kode gridnya. Kemudian add all value. Nah, di sini ada 7 ya, sesuai dengan yang tadi kita buat. Nah, kita hilangkan saja ini. Ordo sungainya. Nah, kalau ini terlalu banyak, misalkan kita bisa menggabungkan antara 1, 2, 3 barangkali ya, atau mungkin sampai tambah 4 ya. Tapi kita 3 saja dulu. Kita gabungkan 3 ordo ini supaya nanti menjadi satu ordo saja, supaya enggak terlalu warnanya terlalu bervariatif. Klik kanan, group value. Nah, jadi di sini kita ordo 1, 2, 3 kita gabungkan menjadi ordo 1. Kemudian yang ini ordo 2, ordo 2, ordo 3, ordo 4, dan ordo 5. Kita buat 5 ordo. Kemudian kita klik OK. Nah, yang lainnya bisa kita hilangkan. Ini kita off saja. Flow direction. Oke. Ini div. Oke. Hanya nah, ini adalah ordo sungainya ya, dengan ragam warnanya. Nah, kita coba modifikasi warnanya supaya ini tidak tidak bias, khususnya 7. Nah, kita buat yang kita buat color ramp-nya yang badan air ya. Jadi kita buat dengan warna yang linear biru. Ini ini oke. Ini nah, kemudian klik double 3, ini 2, 1,5. Oke, ini 1. Nah, ini kita bisa tampil di sini. Ini kelihatannya kurang tajam ya. Ini nah, ini adalah ordo yang kelima ini. Kemudian ini ordo yang keempat.
play. Nah, ini keempat. Nah, ini ini warnanya belum tereksekusi. Apply. Oke. Apply. Oke, dan seterusnya. Nah, ini kita sudah memiliki order atau urutan dari sungai kemana arah aliran itu akan mengalir. Oke, ini kemudian, nah ini adalah jejaring ya, aliran sungainya. Nah, kemudian kita buat daerah aliran sungainya. Nah, daerah aliran sungai itu kita bisa menggunakan menu basin atau cekungan ya. Basin ini cekungan, sehingga kita bisa mengetahui kemana cekungan itu akan terakumulasi, akan bisa kita bedakan satu dengan yang lain. Kita menggunakan flow direction-nya, kemudian saya masukkan flow direction-nya, kemudian saya klik OK. Nah, ini nanti kita akan bisa mengetahui mana atau kawasan atau cekungan mana saja air itu akan terakumulasi. Nah, setelah kita sudah memperoleh kawasan basin atau cekungan atau daerah tangkapan, nah kita lihat, nah ini adalah daerah tangkapannya. Nah, ditampilkan seperti ini. Nah, ini adalah kawasan daerah tangkapannya. Jadi dalam satu aliran ini ada satu kawasan daerah tangkapan, ini menjadi daerah tangkapan yang lain, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya kita mencoba membuat watershed atau daerah aliran. Watershed itu ini daerah aliran, tapi kita memerlukan input raster atau feature point data. Jadi kita perlu membuat satu titik atau satu poin. Nah, sehingga kita bisa nanti mengetahui poin tadi masuk kawasan watershed mana. Nah, untuk itu, nah ini kita buat titik dengan cara di katalog, kemudian kita masuk ke project kita, sesi 8, kemudian klik kanan, new save file, titik watershed point dengan WGS 1984 sebagai koordinat sistemnya, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita start editing. Yang kita gunakan untuk editing adalah titik watershed. Nah, kita mulai, kita lihat arah alirannya. Jadi kalau di sini basinnya, nah ini adalah arah dari atau arus dari aliran. Nanti kita misalkan bisa perhatikan arus atau arah aliran itu menuju ke kawasan yang ada di sini. Nah, jadi biasanya aliran itu tidak berlawan arus. Jadi memang ada arah atau arus sungai yang berlawanan. Ya, jadi ada kategori yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, cenderung arah alirannya nanti menuju ke arah sana, gitu. Jadi mengikuti sudut-sudut atau arah aliran. Nah, kita membuat titik mula, titik asal aliran. Kita mulai dari kawasan yang ada di sini. Nah, ini sebagai titik asal dari watershed-nya. Nah, seperti ini. Kita membuat titik di simbol di sini, editor start editing, create feature, titik watershed, dan kita klik di sini. Saya aktifkan snappingnya ya, supaya ini tepat di simbolnya. Oke, kita sudah punya satu titik. Editor, stop editing, do you want to save? Yes. Nah, kita sudah punya satu titik, kita berikan warna biru, biru.
Oke. Kemudian saya kembali lagi zoom to layer. Ini simpulnya. Nah, kemudian kita buat waterset-nya. Flow direction-nya kita aktifkan, flow direction-nya masuk, kemudian input raster of future point data kita masukkan ini. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil waterset flow ya. Jadi kalau dari titik ini ya, dari titik ini maka dia akan mengambil kawasan hulu ya. Jadi ini adalah kawasan hulu, ini sebagai satu dasnya. Nah, ini kalau kita mengambil titik di sini. Nah, kita coba mengambil titik yang lain, titik waterset kita buat di titik ini titik muara dari sungai. Nah, ini sebagai muaranya. Nah, kita buat editor start editing titik waterset. Nah, kita buat titik di sini dengan mengaktifkan use snapping, kemudian create feature titik waterset. Nah, saya buat titik yang di sini. Edit. Oh, ini yang satu lagi yang lama ini saya hapus saja. Saya klik, kemudian klik, pencet ini boleh cut atau delete. Nah, jadi kita buat muaranya sebagai kunci untuk membuat dasnya. Kita pakai editor tadi sudah, kita stop editing, do you want to save? Yes. Nah, kita ulangi lagi proses waterset-nya. Input flow direction-nya ini, kemudian input titik waterset-nya, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita memiliki waterset, tapi ini masih dalam format raster ya, kita ubah waterset ini menjadi format vektor dengan cara auto box, kita pakai conversion tool, kemudian from raster to polygon. Nah, kita masukkan waterset flow-nya, kemudian lokasinya sama aja, tidak perlu kita ubah dulu. Kemudian kita klik OK. Tidak terlalu lama, dan ini adalah format waterset yang sudah dalam bentuk vektor. Nah, sehingga kita bisa menggunakan ini sebagai daerah aliran sungainya. Oke, ini adalah daerah aliran sungainya, ini sudah tidak kita gunakan. Yang rasternya ini juga sudah tidak kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memotong citra satelit kita, data DEM kita, ya DEM kita yang awal DEMNAS ini, supaya nanti bisa sesuai dengan daerah aliran sungai ini. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat, kita coba lihat di Kecamatan Sanggau, data Kecamatan Sanggaunya, Kecamatan Ledo ya, ini kita naikkan Kecamatan Ledo. Oke. Nah, ini Kecamatan Ledo sendiri itu masuk ke dalam waterset secara keseluruhan sebenarnya. Nah, maka kita bisa memotong Kecamatan Ledo ini sebagai acuan untuk daerah aliran sungainya, karena yang kita akan coba analisis itu adalah aliran sungai yang ada di di Kecamatan Ledo itu sendiri, gitu ya. Untuk memotong data DEM supaya khusus ini hanya khusus kawasan Ledo saja. Nah, kita bisa menggunakan AutoBox, kemudian
spatial analysis tool, kemudian extraction, kemudian extract by polygon. Kita menggunakan extract by mask, kemudian kita input rasternya adalah DEMNAS. Ini kita masukkan, kemudian input feature-nya adalah Kecamatan Ledo. Kemudian kita klik OK. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil pemotongan yang tadi. Nah, kemudian termasuk juga aliran sungainya, ordo sungainya, kita juga akan potong. Kita menggunakan, kalau tadi untuk memotong raster DEM, itu kita bisa menggunakan extract by mask. Untuk data vektor, kita bisa menggunakan clip. Gitu. Sesama data vektor, kita bisa menggunakan clip. Input feature-nya adalah stream-nya, arah alirannya atau dasnya dari aliran sungainya ya, bukan daerahnya. Kalau daerah itu berupa poligon. Kemudian clip feature-nya adalah Kecamatan Ledo. Nah, kemudian ini kalau menggunakan default-nya boleh kita klik OK. Nah, tunggu beberapa saat, nanti kita akan dipotongkan aliran-aliran sungainya yang khusus di Kecamatan Ledo. Selebihnya stream ini tidak kita gunakan. Kemudian ini daerah aliran sungainya ini tadi belum kita potong, tapi kelihatannya hampir seluruhnya ya. Ini malah bisa dibilang seluruhnya ini masuk ke dalam kawasan daerah aliran sungai. Jadi di kawasan Ledo ini masuk ke daerah aliran sungai. Bisa kita katakan misalkan ini adalah das Ledo misalkan. Ini bisa seperti itu. Nah, ini adalah aliran sungainya dan ini tadi bisa kita modifikasi pakai unique value. Kemudian create code, add all value. Color-nya tadi kita gabungkan 1, 2, 3 ini menjadi group value yang sama, menjadi label saya hilangkan. Ini ordo 1, 2, 3, 4, 5. Untuk ketebalannya saya tambah misal 2,5. Oke. Kemudian ini 2, ini 1,5, ini 1, warnanya agak sedikit tua, dan ini 1, 2, 3. Saya klik OK. Nah, ini hasilnya. Yang lama seperti flow direction saya off-kan, DEMNAS juga saya off-kan. Kemudian raster watershed ini kita juga potong saja sekalian. Jadi kita potong dengan Kecamatan Ledo menggunakan tool yang sama, clip. Kita raster watershed-nya ini kita berikan nama watershed Ledo. Oke. Clipping sedang proses. Ada sedikit masalah di result tadi. Error datum. Oh, dia datumnya berbeda ya. Tapi di sini tidak jadi. Jadi saya ulangi lagi clippingnya. Ini Kecamatan Ledo sebagai clip feature-nya, inputnya adalah watershed. Oh, ini ya raster watershed.
Saya coba dulu. Oke, jadi ini raster watershed-nya. Oke, yang lama, watershed yang lama ini saya hilangkan, termasuk basin-nya. Oke. Oke, kita sudah mendapatkan aliran sungainya, kita mendapatkan bagaimana pola-pola aliran sungainya. Nah, kita lanjutkan untuk membuat supaya nanti terlihat menarik. Kita kecamatan Ledu saya off, saya berikan holo saja. Kemudian warna gelap tebalan 1. Ini adalah kecamatan Ledunya. Nah, kemudian kita membuat namanya hillshade ya. Jadi hillshade itu untuk membuat supaya nanti saat kita layout itu tampilannya ada profil 3 dimensinya. Hillshade itu bisa kita peroleh dengan menggunakan sort, kita klik hillshade. Ini kita klik hillshade yang 3D analysis itu dari raster surface kemudian hillshade, raster surface kemudian hillshade. Nah, ini kita masukkan rasternya adalah tadi dam yang sudah kita potong, kemudian namanya hillshade, kemudian kita klik OK. Nah, tunggu berapa saat nanti kita akan ditampilkan hillshade-nya. Oke, ini adalah hillshade-nya. Ini nampaknya terlalu tebal sehingga ini apa? Kita custom terlebih dahulu. Simbologi. Saya pakai color ramp yang agak ini ya, dari hijau ke merah. Saya klik apply, coba. Nah, ini adalah hillshade-nya. Kemudian saya klik OK. Nah, yang berwarna orange ini berarti puncaknya, kemudian yang berwarna hijau itu kawasan yang landai. Nah, ini kalau ini mungkin terlalu tebal, kita bisa semi transparansi kan. Kita pakai transparansi display. Transparansinya saya coba 70%. Saya klik OK. Nah, ini sehingga nggak terlalu tajam warnanya. Oke, ini adalah hasil proses pengolahan kita untuk membuat batas daerah aliran sungai kawasan Kecamatan Ledu. Nah, selanjutnya mahasiswa bisa melayout peta ini ya. Nanti silakan di layout tutorialnya seperti pada tutorial layout pada pertemuan atau pada sesi ke-6. Nah, silakan nanti di layout dengan judul peta daerah aliran sungai Kecamatan Ledu. Nah, untuk atribusi yang lain silakan nanti atribut-atribut yang lain silakan disesuaikan. Nah, jadi untuk inset nanti bisa menggunakan Kabupaten Bengkayang, kita bisa menggunakan data mentah yang sudah kita bagikan di paket pertemuan kali ini. Nah, silakan di layout nanti diekspor dalam bentuk PDF. Nah, format PDF-nya nanti silakan dikumpulkan, dikirimkan melalui Google Form yang sudah disediakan. Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Kami tunggu hasil pekerjaannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.